kebaikan. Jadikanlah aktivitas kami, mengajar kami, mendidik kami, dan pengabdian yang kami lakukan agar senantiasa mendapat rahmat dan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, muliakanlah kami untuk selalu mengingat-Mu, untuk selalu menjaga lisan-lisan kami, menjaga kebesaran-Mu ya Allah, dalam suasana suka, dalam suasana duka, dalam keramaian maupun dalam kesendirian kami. Jadikan jiwa-jiwa kami sebagai jiwa yang selalu takut akan perbuatan dosa yang selalu melekat dalam aktivitas keseharian kami. Ya Allah, berikanlah kemudahan kami untuk menyampaikan hal yang benar. Mudahkanlah bagi kami untuk bisa menjadi suri tauladan bagi para mahasiswa kami. Jadikanlah para mahasiswa kami sebagai sosok yang selalu untuk mau terus belajar, mempertajam akal pikiran mereka, menghaluskan perkataan mereka, dan tentunya memperindah akhlak-akhlak mereka. Ya Allah, persatukanlah jiwa-jiwa kami dalam ikatan persaudaraan. Luluhkanlah sikap egois kami. Kuatkanlah sikap saling menghargai dan toleransi yang benar di antara kami. Agar kami kuat, agar kami bersatu, dan dapat melanjutkan pencapaian visi dan misi institusi tercinta ini secara berkelanjutan. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sekaligus membuka kegiatan kuliah perdana semester genap tahun akademik 2020-2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Palopo. Kepada Dr. Rusdiana Junaid M.Hum MA, dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Abdul Rahim Ruspa. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor dan Ibu Wakil Rektor karena saat ini beliau tidak sempat hadir bersama kita karena ada urusan yang sangat penting. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Ibu Sri Damayanti SSMH, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Suhardi SPD MPD, yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya muliakan Ibu narasumber kuliah perdana kita pada pagi hari ini, Ibu Insinyur Ila Saila MSc PhD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dekan dalam lingkup Universitas Cokro Aminoto Palopo, yang saya hormati Ibu Wakil Dekan FKIP, Ibu Karmila SPD MPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP UNCP, yang saya hormati Bapak dan Ibu Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Direktur-Direktur yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen dalam lingkup FKIP, serta yang saya banggakan dan saya cintai anak-anakku mahasiswa FKIP UNCP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, dan keikhlasan untuk hadir di ruangan Zoom meeting ini dalam rangka mengikuti kuliah perdana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Palopo
yang merupakan pertanda bahwa perkuliahan semester genap tahun akademik 2020 dan 2021 telah dimulai. Selanjutnya, selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Bapak dan Ibu peserta kuliah perdana yang saya hormati, tradisi di Universitas Cokro Aminoto Palopo adalah melakukan kuliah perdana di setiap awal semester. Kalau semester ganjil itu dilaksanakan oleh universitas dan di semester genap itu dilaksanakan oleh masing-masing fakultas. Pada pagi hari ini, karena saat ini adalah permulaan dari kuliah perdana, maka kita melaksanakannya sebagai di lingkungan FKIP, dan saya kira fakultas-fakultas lain juga akan melaksanakannya pada hari ini juga. Narasumber yang kita datangkan ini sangat luar biasa dan banyak sekali pengalaman beliau yang bisa di-share terkait dengan tema yang telah kita pilih, yaitu penguatan life skill abad 21, karena kita berada di abad 21. Kemudian dalam menyongsong Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebijaksanaan Menteri Pendidikan yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu, dan itu yang akan kita jalani di masa yang akan datang. Abad 21 membutuhkan life skill atau keterampilan hidup yang kita perlu berikan kepada anak-anak kita untuk sebagai bekal bagi mereka untuk menyongsong masa depan mereka. Nah, terkait juga dengan MBKM, saya sudah melihat, insya Allah nanti narasumber kita akan menyampaikan itu, saya sangat yakin akan sangat bagus. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dosen serta anak-anakku, mari kita menyimak dengan sebaik-baiknya, dan semoga perkuliahan kita ini insya Allah akan mendapat berkah, dan insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kuliah perdana ini. Saya kira saya tidak akan mengambil banyak waktu, sebab saya lebih senang kalau kita mendengarkan langsung materi kita yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Ila Sailah. Saya sangat berterima kasih Ibu karena di sela-sela waktunya yang sangat sibuk masih bisa menyempatkan diri memenuhi undangan kami. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, dan juga kepada seluruh dosen, kepada panitia tim IT yang bekerja keras sehingga perkuliahan ini bisa berjalan lancar insya Allah. Baiklah, acara kuliah perdana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Palopo tahun akademik semester genap tahun akademik 2020-2021 pada hari ini Sabtu tanggal 27 Februari tahun 2021 saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang ingin saya sampaikan, demikian sambutan singkat ini, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Rusdiana Junaid, M.Phom, MA. Dengan dibukanya secara resmi kuliah perdana ini, maka berakhir pula rangkaian acara pembukaan kuliah perdana semester genap tahun akademik 2020-2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Palopo. Sesaat lagi kita akan mengikuti pemaparan materi oleh narasumber Ibu Insinyur Ila Sailah MSc PhD
yang akan dipandu langsung oleh Ibu Dr. Hafira Fatang, SS, M.Hum. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aminoto Palopo University is one of the best universities in South Sulawesi. Located in a strategic area in the middle of the island of Sulawesi, Palopo City, that makes Cokro Aminoto Palopo has a good access. Cokro Aminoto Palopo University manage 4 faculties consisting of 13 undergraduate programs and 1 master program. Faculty of Teacher Training and Education, producing human resources who are noble, intelligent, and professional in the field of teacher training and education. Producing character and competent resources in the field of agriculture and able to compete globally is the vision of the Faculty of Agriculture. The Faculty of Science that is superior and has character in the field of applied science and development. Finally, the Faculty of Computer Engineering, producing human resources who are able to innovate and creating opportunities for their career. Cokro Aminoto Palopo University, as a higher education institution, always strive to improve sustainable quality. The improvement in the quality of our institution is reflected in the achievement of institutional accreditation, namely B, from 2015 to the present. To achieve success and progress, the University of Cokro Aminoto Palopo has a future-oriented vision by implementing strategic mission. Cokro Aminoto Palopo University strives to improve quality, especially in the fields of learning, research, and community service. University of Cokro Aminoto Palopo, as a part of the education service provider, is responsible for providing ideas, concepts in developing and implementing science and technology. One of the development and application of science and technology is carried out through research activities. The Cokro Aminoto Palopo University Community Service Program is a program that leads to solving problems faced by the community by utilizing the expertise of the Cokro Aminoto Palopo University academic community. The best achievement of our institution in the field of research and community service are main cluster in the field of research and very good cluster in the field of community service. To ensure sustainable quality, Cokro Aminoto Palopo University has a professional educators and is supported by the best and updated facilities for thousands of students. The real evidence that the Cokro Aminoto Palopo University gives to the community is by providing several scholarships for the students and giving support and encouragement for the lecturers to get the doctoral degree. Cokro Aminoto Palopo University has collaborated with some of the best universities throughout the nation and the world, resulting in the best recognized performance. Cek. Oke, terdengar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Rahim atas Kurang keras, waktunya. Bu Fir. Yes? Kurang keras. Kurang keras? Iya. Cek, cek. Dijilbab saja? No? Ya.
Cek. Ya. Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada MC hari ini, Pak Rahim, atas waktu yang diberikan. Saya ingin menyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ibu Dr. Sailah. Waalaikumsalam. Senang Ibu telah meluangkan waktu untuk bersama kami di sini dalam rangka kuliah perdana semester genap tahun akademik 2020-2021 FKIP Universitas Cokro Aminoto Palopo. Sehat Ibu ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik yang saya hormati pula para pejabat dalam lingkup Universitas Cokro Aminoto Palopo, para dosen dalam lingkup Universitas Cokro Aminoto Palopo, dan adik-adik mahasiswa FKIP Universitas Cokro Aminoto Palopo. Saat ini kondisi di Palopo sedang cerah dan insya Allah menandakan bahwa kita siap untuk menerima tema yang sangat menarik pada hari ini yang berjudul Penguatan Life Skills Abad 21, Menyongsong Merdeka Belajar, Kampus Mengajar. Sedikit saya mengutip dari tim Broad-Based Education Depdiknas 2002, life skills atau kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Jadi saya kira tema ini sangat menarik dan sangat sesuai dengan apa yang kita hadapi saat ini. Baik, sebelum kita memulai sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber, maka mari kita saksikan tayangan berikut ini. Cokro Aminoto Palopo kali ini adalah Ibu Insinyur Ilah Sailah MSc PhD. Ibu Dr. Ilah Sailah yang mengawali karirnya sebagai dosen Departemen Teknologi Industri di Institut Pertanian Bogor ini meraih gelar doktornya di bidang Chemical Engineering di University of Queensland, Australia pada tahun 1994. Beliau telah menghasilkan banyak publikasi ilmiah, di antaranya Re-Engineering Undergraduate Program Through Competence-Based Curriculum yang dipresentasikan di University Staff Development Program Witzenhausen, Germany, Juli 2003. Sebagai tim penyusun kurikulum berbasis kompetensi bidang-bidang ilmu, Direktorat Akademik Dikti Depdiknas 2005. Pengembangan soft skills di perguruan tinggi 2006-2007. Teaching and Learning Transformation in Indonesia Higher Education, Paradigm Shifting from Teacher-Centered to Student-Centered Learning 2007 yang dipresentasikan di Real Meeting Malawi, Afrika. Sosok yang pernah menjabat sebagai Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini aktif menjadi narasumber pada berbagai acara seminar maupun workshop pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, kerangka kualifikasi nasional, sistem penjaminan mutu internal di berbagai perguruan tinggi. Selain itu, beliau juga berpartisipasi aktif dalam beberapa rapat penting, di antaranya UNESCO Conference in Paris 2009, Global Summit G8 Brisbane, Australia 2010, Expert Visiting Scholars Adelaide, Melbourne, Australia 2011, International Engineering Alliance Meeting Turki 2014. Beliau pernah dipercaya menjadi Koordinator Kopertis Wilayah 3 masa jabatan 2015 sampai 2019 dan saat ini beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Binawan, Jakarta yang dilantik pada 22 Desember 2020 lalu. Wah, sungguh kurikulum kita yang sangat membanggakan. Mohon maaf ini Ibu Ilah karena kami hanya memaparkan sebagian saja dari kurikulum kita yang Ibu punya. Karena jika ingin dipaparkan semua maka saya yakin waktu tidak akan cukup untuk membahasnya karena begitu hebatnya karir Ibu selama ini. Oke, baik Ibu, saya kira kita sudah tidak sabar untuk menyaksikan pemaparan Ibu kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Terdengar Ibu, terdengar. Baik, Terdengar Ibu. ya. Pertama saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala walaupun kita berbeda jarak yang cukup jauh, akan tetapi hari ini Tuhan memberikan kenikmatan untuk kita semua bisa bertatap muka walaupun lewat layar. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Rusdiana dan juga Universitas Cokro Aminoto Palopo yang telah mengundang saya pada pagi hari ini. Kita berbeda 1 jam dengan WIB. Saya senang sekali pagi-pagi sudah dapat berjumpa dengan 800-an audiens di dalam forum ini. Kepada Bapak Rektor atau yang mewakili, kepada para wakil rektor, Bapak Ibu Dekan, juga Bapak Ibu Kaprodi, mungkin juga ada dari ketua lembaga, dan terutama kepada panitia yang telah menjadikan penyelenggaraan ini berjalan dengan baik, dan terlebih lagi kepada para mahasiswa yang sangat dibanggakan tentunya sebagai future leader, pengganti kita di masa yang akan datang. Terima kasih sudah join di dalam acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan selamat untuk membuka semester baru, semester genap 2020-2021. Semoga semester ini memberikan semangat baru, kemudian juga capaian-capaian baru, dengan tentunya ada perubahan-perubahan di dalam proses pembelajaran yang jauh mungkin akan lebih baik dibandingkan dengan semester-semester sebelumnya dengan menggunakan daring. Saya juga sadar bahwa tidak semua, walaupun itu di Jakarta ataupun di Bogor, dapat menjangkau sinyal yang selalu dapat stabil karena memang kondisi kita tidak sama satu sama lain, dan kadang-kadang juga memang sinyal sangat berbeda ya antara satu tempat dengan tempat lainnya, dan itulah yang menjadi kendala kita kalau kita selalu menggunakan sinkronus. Oleh karena itu pembelajaran tidak harus mungkin sinkronus, asal nanti materi-materi disajikan dengan secara baik dan juga interaktif, insya Allah mahasiswa masih dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini yang saya hadapi adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di mana mereka adalah calon-calon untuk pendidik-pendidik yang handal, pendidik yang unggul, yang profesional, dan akan menjadi para panutan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu sangat penting sekali memperdalam apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan saat ini untuk bekal di kemudian hari. Mohon izin saya share slide ini ya. Slide ini sudah saya juga sampaikan melalui Ibu Rusdiana. Apabila nanti ada yang membutuhkan silahkan saja, karena saya tidak punya copyright. Saya mungkin saat ini masih right to copy ya. Enggak, silahkan kalau ada yang mau menggunakannya. Jadi sesuai dengan permintaan di dalam kuliah perdana ini, judulnya adalah penguatan life skills abad 21 untuk menyongsong MBKM. Jadi MBKM ini sudah sangat terkenal dengan kata singkatan MBKM, tetapi banyak yang masih keliru di dalam memanjangkan istilah ini. Jadi ini sebenarnya singkatan dari Merdeka Belajar. Kalau kita merdeka dalam belajar dan kampus itu memberikan kesempatan untuk merdeka belajar kepada mahasiswanya, bukan hanya kepada mahasiswa di dalam kampusnya, tetapi juga mengundang mahasiswa lain untuk belajar bersama dengan kampus Cokro Aminoto Palopo
maka kampus itu akan kita sebut kampus merdeka. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Baik, untuk topik pagi ini tentunya supaya kita juga punya waktunya hanya 1 jam ya Bu, atau mungkin saya batasi sampai pukul berapa ini, kalau di sana mungkin sudah pukul 9 lewat ya, 9 lewat 45-nya atau jam berapa ya? Jam 8.45. Pukul 8.45. Pukul 8.45. Ya, jadi kita hanya punya 3/4 jam dulu ya untuk sharing session ini. Kemudian nanti mungkin ada yang tanya jawab dan sebagainya. Ya, ini hanya pengantar diskusi saja bahwa kita ini saat ini sedang berubah banyak. Apalagi sebelum pandemi ini kita sudah diisukan dengan revolusi industri 4.0 yang banyak sekali mengubah tatanan kehidupan kita sendiri di masing-masing wilayah, masing-masing keluarga dan sampai ke individu. Nah, oleh karena itu, kalau ini terus-menerus berubah di luar sana, maka kompetensi apa dong yang diperlukan oleh kita untuk menatap masa depan ini, mengisi masa depan, dan juga bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga mungkin sebagai pencipta teknologi itu sendiri, ya, co-creator dari teknologi itu. Nah, kalau kita ingin ada kompetensi baru karena ada tuntutan baru, maka kita di dalam kampus, mahasiswa di dalam kampus, dosen di dalam kampus harus belajarnya seperti apa ya. Nah, oleh karena itu tidak mungkin kita sekarang ini hanya satu kurikulum di dalam satu program studi. Jadi kita harus banyak pilihan, seperti halnya kita masuk ke KFC, ke McD misalnya ya, seperti itu, atau kemana lagi ya, yang ada mungkin ke warung kopi yang ada pilihannya. Nah, sehingga mahasiswa itu udah memilih dari mungkin semester 3 karena semester 1 baru sosialisasi tentang perguruan tinggi, mata kuliahnya juga masih banyak yang dasar, maka di semester 3 itu mereka harus sudah menentukan saya mau pakai jalur ini. Kemudian yang lainnya mungkin jalur yang lain. Sehingga sebenarnya satu program studi bisa ada beberapa kurikulum, tetapi yang paling penting apapun kurikulum itu ujungnya adalah satu yang sama, yaitu serangkaian capaian pembelajaran. Ya, serangkaian capaian pembelajaran yang sama. Jadi prosesnya boleh ditempuh kemana saja, tetapi ujungnya sama. Seperti halnya kalau saya dari Jakarta mau ke Palopo, boleh dong saya lewat Makassar, boleh dong saya lewat jalan darat gitu kan, atau saya masuk dulu ke kota mana begitu. Nah, jadi itu banyak pilihan dan banyak cara mau pakai kendaraan yang mana, tetapi ujungnya saya harus nyampe di Palopo. Nah, oleh karena itu, karena dunia berubah begitu cepat, dulu di abad 18 itu kita masih pakai mesin uap. Sekarang sudah teknologinya udah robotik ya, udah artificial intelligence dan sebagainya. Saya sempat mencubit pipi robot yang seperti sekretaris, dia sebagai front office ya, waktu saya ke Tokyo, saya cubit pipinya karena pipinya juga sama kenyal-kenyal seperti kita, rambutnya juga saya pegang nggak ada bedanya. Kemudian hampir mirip lah sama manusia. Saya cubit begini, saya kerasin begitu, langsung dia nangis gitu ya, keluar air matanya. Kemudian saya puji-puji dia pakai bahasa Inggris, kemudian dia senyum gitu ya, luar biasa sekali. Jadi suatu saat mungkin kita tidak bisa melihat dengan kalau kita selintas, kita tidak bisa membedakan lagi mana yang robot, mana yang orang gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu resepsionis aja sudah bisa dibuat seperti itu, dan itu kejadiannya saya waktu itu adalah di tahun 2001. Ya, di tahun 2001. Jadi kita belum mengenal apa-apa di sini, kemudian saya sudah melihat bahwa oh seperti ini ya. Nah, oleh karena itu tidak mungkin terjadi tanpa ada beberapa hal yang secara sengaja ya diimpikan, dicita-citakan begitu. Nah, ini semua perjalanan itu kalau kita bisa kelompokkan, awalnya adalah dari kepenasaranan, kemudian dia mengkritisi sehingga ada critical thinking yang
latih terus-menerus ya. Kemudian mengajak orang lain untuk bersama-sama, ada collaboration di situ. Kemudian mungkin tidak cukup collaboration tanpa communication ya. Tidak cukup itu tanpa compassion. Tidak cukup juga karena robot itu penuh dengan hitungan dan sebagainya. Sehingga ada muncullah itu sebuah kreativitas. Dan tanpa leadership yang bagus, sesuatu tidak akan terjadi. Ya, oleh karena itu saya menyebutnya dan ini dipromosikan oleh Dikti itu adalah 6CL. Ya, 6C sebenarnya cuma saya pakai leadership 1 karena saya merasa mahasiswa itu sebenarnya bisa menjadi today's leader ya, tidak harus tomorrow leaders gitu, tetapi bisa jadi leadernya itu sekarang dengan cara berbagai macam nanti kegiatan yang bisa diberikan oleh kampus atau mencari sendiri how to be a leader gitu ya. Nah, itu yang kira-kira bagaimana sih mulai transformasi dari abad 18, 19, 20 sampai kepada abad 21. Kelihatannya ini yang harus kita gali supaya nanti kita di abad 21 bisa mengisinya dengan sangat baik. Nah, apalagi pandemi ya telah mengubah segalanya ini. Kehidupan sosial dan ekonomi itu berubah. Kita selalu jaga jarak. Mau bertamu pun nih kalau di Bogor saya atau di Jakarta merasa mikir dulu, apakah saya pantas untuk bertamu? Jangan-jangan saya nanti dianggap sebagai pembawa wabah gitu, ya. Sehingga silaturahmi itu menjadi sangat jarang. Untungnya ada gadget, gitu ya. Kemudian penghasilan keluarga juga sekarang masih banyak yang belum pulih kembali karena habis di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang sebagian 20% WFH ya, ada yang WFO-nya yang 20% gitu ya. Kemudian kebiasaan baru, ketergantungan kepada gadget. Sepertinya sekarang kalau ketinggalan dompet nggak apa-apa istilahnya. Asal jangan ketinggalan telepon. Itu pun kan jadi kebiasaan baru. Kenapa kita jadi ketergantungan terhadap telepon gitu ya, terhadap HP kita. Nah, kemudian juga ada kebiasaan hidup bersih. Sekarang kalau mau pergi keluar, kita sudah ngitung nih, masker dulu, sanitizer harus ada, tisu harus ada, tisu basah harus ada di dalam. Masker tidak bisa hanya satu, kalau kita mau 8 jam di luar rumah. Begitu masuk rumah, langsung ke wastafel, cuci tangan, cuci kaki, dan sebagainya. Ada hidup bersih yang kita menjadi kebiasaan baru. Belum lagi dampaknya kepada kita pembelajaran ya. Sekarang kita bisa seperti ini. Waktu awal susahnya bukan main. Waktu itu saya diminta oleh Pak Nuh untuk ngawal bagaimana kelahiran yang sekarang disebut SPADA, dulu adalah PDITT. Pembelajaran daring yang integrasi terpadu tersistem ya. Nah, itu kita sudah memberikan insentif kepada dosen, satu mata kuliah 66 juta satu semester, tetapi keberhasilannya hanya 40% saja. Ya, walaupun kita rangsang dengan uang. Jadi susah banget. Tahunya ada pandemi. Sesuatu yang nggak bisa kita lihat bisa mengubah segalanya, ya. Kita Zoom seperti ini biasa saja, ya. Tidak ada masalah gitu sepertinya, ya. Nah, lama-kelamaan akan biasa, kemudian tapi bagaimana ini supaya pembelajarannya tetap mengaktifkan mahasiswa ya di dalam pembelajarannya. Sehingga bukan berarti bahwa dengan daring ini maka mahasiswa ya pasif aja. Nanti aja kalau disuruh tugas gitu, justru mahasiswa itu sumber belajarnya jadi banyak sekali gitu ya. Dan kalau dosen men-challenge mahasiswa punya alternatif solusi yang luar biasa banyaknya ya. Nah, di dalam abad 21, tantangan untuk tenaga kerja juga makin berubah. Perubahan sangat cepat dari kompetensi yang dibutuhkan. Ya, selalu sekarang ini meminta melek teknologi informasi dan komunikasi. IT literacy itu selalu diminta sekarang ini ya. Bagaimana dia mengenal data,
memanfaatkan data, menyimpan data, dan menemukan kembali data, ya, itu luar biasa. Belum lagi nanti ekspansinya adalah ke penggunaan robot, artificial intelligence, sistem, aplikasi, itu kita harus sudah banyak sekali, apalagi kita punya aplikasi yang gratis. Bagaimana sekarang memanfaatkan aplikasi gratis itu untuk belajar dan untuk mengajar, ya. Pekerjaan baru pada era perencanaan dan perawatan teknologi baru semakin dikehendaki. Lalu juga kualifikasi formal seperti ijazah, ya, itu hanya dilihat saja sebagai kalau kita melamar kerja hanya sebagai syarat gitu. Oh iya, sudah ada ijazahnya. Tapi si pengguna ini akan mencari lagi dokumen lain. Satu SKPI sekarang, ya. Sekarang SKPI menjadi wajib karena waktu tenggangnya sudah cukup 2 tahun, berakhir 20 Desember tahun lalu. Jadi SKPI menjadi wajib. Tapi ada lagi yang dicari. Anak ini punya kompetensi apa? Oleh karena itu saya sih berharap di FKIP ini, karena sebagai pendidik, dia itu paling tidaknya lulus B1 bahasa Inggris lah. Kalau kita ajarkan itu sebagai ekstrakurikuler per semester, ya, kepada mahasiswa, insya Allah loh di semester 8 kalau ujian minimal dia punya B1, ya, dan dia berhak mendapatkan sertifikat kompetensi berbahasa Inggris. Kemudian juga pengawasan, pemantauan perilaku dan kinerja pekerja itu sudah beda sekali. Kalau dulu ngisi daftar hadir gitu, ya, sekarang dia tinggal pakai gadgetnya, dia mengisi hanya 1 klik atau mungkin hanya ngisi 2 paragraf atau apa sudah selesai, dan dia nggak bisa bohong karena sudah ada geotag, ya. Jadi dia bisa ketahuan dia itu sebenarnya mengisi itu di mana, apakah masih di rumah, ya, apa seharian juga dia di rumah, itu bisa terpantau semua begitu, ya. Nah, akhirnya keinginan lebih yang fleksibel di dalam bekerja itu menjadi tinggi. Kehadiran di kantor mungkin nanti suatu saat udah nggak dipentingkan lagi, apalagi sekarang sudah terbiasa WFH. Tetapi harus ada hasilnya, ya, yang dilihat adalah outcome-nya, ya, dilihat output-nya apa di dalam bekerja sehari ini. Itu yang harus diupload, itu yang harus diposting ke dalam suatu sistem misalnya seperti itu, ya. Rapot pun saya rapot dosen tiap semester itu sudah tidak perlu lagi di print dan sebagainya, sudah ada aja di IPB Mobile gitu, ya. Bahwa saya kelebihan SKS-nya berapa, kita bisa tahu kelebihan di pendidikan berapa, pengabdian kepada masyarakat berapa, nanti kalau kurang merah warnanya gitu kan. Nah, ketika kita, wah luar biasa nih hari semester kemarin tuh saya dapat 38 SKS tuh dari semua komponen, ya. Berarti kan banyak sekali kelebihannya. Kalau kelebihan SKS kan kalau di IPB dibayar kan, karena berbadan hukum, ya. Dia berbadan hukum bisa mencari uang sendiri dari hasil kerjasama penelitian dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak sekalian dan teman-teman mahasiswa, sekarang ini ada pergeseran di dalam operasi keseharian, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, keuangan, manajemen, sampai kepada tata kelola sendiri, itu berubah. Pendidikan itu dulu waktu tradisional itu ya guru kalau nggak datang nggak belajar, istilahnya gitu, ya. Nah, setelah itu ada yang namanya testing, ada yang namanya ujian. Maka ujian itu seperti, wah mau ujian baru mau belajar. Jadi ketariknya itu sama ujian gitu kan, itu baru belajar. Nah, tetapi setelah itu ada yang kita sebut learner centric. Jadi dosen itu sebagai fasilitator saja gitu, sebagai motivator, sebagai dinamisator, sebagai penggerak. Mahasiswa yang punya curiosity karena dimotivasi oleh dosennya, dia tertantang gitu, ya, tertantang, terbangkitkan penasarannya. Lalu dia mencari bentuk-bentuk belajar yang cocok buat dia. Ada kalanya dia harus membuktikan di lab, ada kalanya dia harus menghafal, ada kalanya dia harus membandingkan antar literatur dan sebagainya. Jadi learner centric. Nah, di 4.0 itu beda lagi. Learner centric-nya sudah dianggap ada, akhirnya apa? Wahana pendidikan ini menjadi
source of creativity. Oleh karena itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dipicunya karena ada learning atau learning 4.0 ini, ya, co-shaping the future. Jadi kita ini harus membentuk masa depan mahasiswa, gitu ya. Nah, kalau membentuk masa depan mahasiswa tergantung dong terhadap minat dan bakatnya. Oleh karena itu mahasiswa baru harus dipetakan minat dan bakatnya itu, dikasih pertanyaan beberapa, kemudian dipetakan mana mahasiswa yang bakatnya ke seni, ke matematik, mungkin ke visual, mungkin dia ke bisnis dan sebagainya. Itu bisa kita petakan. Sehingga ramuan-ramuan yang kita pakai, yang paket-paket kurikulum yang kita susun, nantinya bisa menjadi pilihan oleh mahasiswa kita. Nah, kalau mereka berminat, belajar sesulit apapun, itu pasti mahasiswa bisa. Apalagi dosennya menjadi penggerak, apalagi dosennya menjadi motivator untuk mahasiswanya. Nah, oleh karena itu, sekarang ini teknologi, ya, kita bukan mendewakan teknologi. Teknologi bukan segalanya. Solusi ada di ujung jari untuk kita saat ini melalui HP kita, ya. Saya kemarin ada masuk ke satu WA group. WA group itu memang pembelajaran daring, ya, pembelajaran daring. Nah, ditanya tuh oleh penggeraknya WA group itu. Sekarang ini HP bisa menggantikan apa saja, gitu kan? Semua orang ngisi. Ada 25. Saya yakin mahasiswa bisa melanjutkan nih, ya. Jadi sekarang ini HP bisa jadi kalkulator, mesin tik, kartu nama, lampu senter, peta, termometer, kalender, dan seterusnya sampai kepada HP ini menjadi tempat promosi, sampai bisa menjadi HP, menjadi remote TV, gitu ya. Suatu saat sekarang aja sudah bisa menyalakan lampu dari jarak jauh pula, gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi kalau HP ketinggalan, HP hilang, benar-benar kita kelabakan. Ya, mendingan kita nggak usah bawa dompet gitu, lebih baik bawa HP saja, tetapi di situ transaksi dan sebagainya uangnya ada, yang tentunya ya. Kalau ada HP tapi nggak ada uang juga kita nggak bisa bertransaksi. Nah, oleh karena itu, karena teknologi sedemikian menyamankan kita, ke depan ini mahasiswa kita harus memiliki keterampilan yang lebih. Di sini sudah di-list, ada paling tidak ada 18 keterampilan atau life skills yang harus kalau life skills-nya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6, 7. Ada 7 life skills-nya. Tapi kalau kita mau dilihat kompetensi keseluruhan itu ada 18. Kelompoknya adalah bagaimana mereka memahami atau bisa menggunakan teknologi, informasi, dan media. Sehingga literasi terhadap media, literasi terhadap visual, multikultural, kesadaran global, dan juga teknologi, dia bisa kuasai. Saya yakin mahasiswa sekarang lebih canggih, ya, masuk ke TikTok, ya, daripada dosennya. Ya, kemudian juga selain itu, bagaimana keterampilan berinovasi dan belajar. Nah, kalau dosennya sekarang hanya ceramah, saya kira tidak bisa memecahkan kompleks problem solving. Untuk itu, maka mahasiswa harus diberikan student center active learning. Ya, karena apa? Dengan misalkan dia bersimulasi, dengan diberikannya studi kasus, di mana problemnya semakin kompleks, maka alternatifnya tidak mungkin hanya satu kan? Jadi alternatifnya akan banyak. Silahkan mana yang alternatif yang akan dipilih satu, tapi dia harus memperhitungkan resikonya, maka dia juga akan menjadi risk taker. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau mahasiswa memiliki keterampilan kompleks problem solver, maka dia harus memiliki kepenasaran yang luar biasa. Curiosity-nya dibangkitkan. Kenapa ya ini tanaman itu, daun itu hijau? Apa sih sebenarnya yang membuat hijau? Gitu kan? Nanti dijelaskan ada klorofil, di dalam klorofil ada apa? Kenapa kalau direbus menjadi hijaunya tidak keruan?
Ada yang tua, ada yang jadi coklat dan sebagainya, gitu ya. Nah, bisa belajar dari eco-printing. Kenapa sih sama-sama daun jati kalau kita tumbuk ya di atas kain bisa menghasilkan warna yang berbeda-beda. Itu saja bisa kita wirausaha eco-printing, tapi kita bisa belajar ilmu alam, ya kan? Nah, oleh karena itu, ayo kita belajar kepada mahasiswa itu, kalau bisa, just do it dulu. Kemudian kita cari teori-teorinya. Itu mungkin yang paling baik. Dan kenapa sih SKS itu harus kecil-kecil? 2 SKS, 3 SKS. Mahasiswa jadi banyak mata kuliahnya, ya kan? Karena apa? Kalau mata kuliah 2 SKS, harus belajar 2 SKS. Yang ini nih, coba kita lihat, kalau di blog bisa nggak sih? Pasti bisa. Tapi memang belajarnya jadi nyambung satu sama lain. Jangan kita kasih yang di semester mana ya? 3, tapi nanti diperlukannya di semester 5. Gitu ya. Lupa lagi. Karena masih mengejar nilai juga, ya kan? Nah, kreativitas sangat penting sekali. Nah, terutama ya komunikasi saat ini. Bagaimana sih dalam kita ini kalau mengerjakan sesuatu, pasti kan dosen juga bikin kelompok gitu kan. Tapi apakah si dosennya itu menilai bagaimana cara mereka berkelompok? Bagaimana cara mereka bekerja dalam kelompok? Memang dalam prosesnya sih berkelompok. Tetapi bagaimana rubrik menilai kalau dia sedang berkelompok dan berhasil? Apakah dia aktif? Apakah kita cukup mengandalkan kepada penilaian sejawat? Begitu ya. Nah, kemudian juga mungkin kita juga bisa melihat bagaimana ya social responsibility-nya, gitu kan. Kemudian juga apakah dia interaktif di dalam berkomunikasi ketika mengerjakan pekerjaan dalam kelompok itu. Dan perkenalkan mulai dari sekarang, saya senang tadi ya mendengar penjelasan tentang Universitas Cokro Aminoto Palopo ya. Walaupun jauh dari ibu kota, penjelasannya sudah berbahasa Inggris. Dilafalkan dengan orang yang bagus sekali itu bahasa Inggrisnya. Ya, saya yakin tuh mahasiswa-mahasiswa di Universitas Cokro Aminoto Palopo ini sudah sangat fasih di dalam berbahasa Inggris. Global orientation-nya sudah dapat ya. Belum life skills-nya nanti. Bagaimana leadership dan responsibility. Jadi di dalam hal ini tidak bisa kita hanya mengandalkan keterampilan ini digali hanya dengan gitu ya, intrakurikuler. Kita harus membaurkan, mengintegrasikan semua keterampilan ini antara intra, ko, dan ekstra. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari borang akreditasi saja, kemahasiswaan itu ada nilainya. Kita juga ditanya mana career center, mana student hub-nya, mana student center-nya, gitu kan? Karena apa? Mereka akan mendalami, mengasah itu justru life skills itu di ko dan ekstrakurikuler, ya. Belajar etika, belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai moral, ya. Apalagi di sini kan di Cokro Aminoto tuh apa tadi ya Bu? Profesional, ada jujur gitu ya, ada apa lagi ya, disiplin atau apa begitu ya. Tadi saya dengar gitu kan. Nah, jadi luar biasa sekali. Kemudian juga bagaimana dia produktif ya, bertanggung gugat gitu kan terhadap suatu pekerjaan, bagaimana dia bisa beradaptasi begitu cepat kalau ada perubahan-perubahan atau transformasi yang mendadak seperti halnya pada saat masa pandemik ini gitu kan, yang dulunya nggak kepikir bagaimana sih jualan dengan online, sekarang banyak banget mahasiswa yang jualan online di masa pandemik ini ya. Kemudian sosial cross culture juga itu sangat dipentingkan, belum lagi inisiatif. Itulah yang bekal di keterampilan hidup nanti di abad 21 dan mulai dari sekarang harus kita tumbuhkan kepada mahasiswa kita ya. Kalau kita lihat aja dari pekerjaan atau peran di dalam Internet of Things saja, ini kan jadi seperti aneh-aneh ya. Ada arsitek cloud, itu suatu peran yang akan dimainkan. Ada ilmuwan data,
ada teknisi printing 3 dimensi, kemudian ada bagaimana cara membuat customer gitu ya supaya loyal, digital artopologis, wah luar biasa sekali ya. Nah sekarang pun kan kalau kita mau memenangkan pilkada itu kan ada arsiteknya. Bagaimana dia misalkan dari obrolan WA-nya saja itu sudah bisa kita petakan di kecamatan mana, di kabupaten mana yang selalu mengobrolkan positif tentang kandidat dari cagup-cagup yang ada gitu kan. Nah, oleh karena itu dia pakai kalau di sini sudah banyak, di sini masih kecil, maka dia kampanyenya lebih banyak di yang kecil tadi gitu ya. Itu sudah pakai data science ya, seperti itu. Nah, dengan demikian maka Pak Nadiem Anwar Makarim ini punya ide yang cemerlang kalau menurut saya, walaupun sulit untuk kita maknai cepat. Tentang apa sih Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini? Tapi beliau membatasi untuk menyederhanakan kalimat yang 4 kata ini, yaitu kemerdekaan belajar sebenarnya. Jadi memberi kebebasan dan otonomi kepada perguruan tinggi itu sejak tahun 2003 loh. Di Undang-Undang Sisdiknas sudah ada otonomi perguruan tinggi. Kurikulum merupakan otonomi perguruan tinggi ya. Nah, sama Pak Nadiem digunakan landasan hukum itu untuk menyatakan bahwa kemerdekaan belajar memberi kebebasan dan otonomi kepada pendidikan tinggi. Jadi nggak ada yang namanya Kurnas lagi. Sejak tahun 1994 dilahirkan Kurnas sampai sebelum 2003 itu masih Kurnas. Tetapi setelah 2003 ada otonomi perguruan tinggi dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Tapi tidak serta-merta, misalkan di semester 6 ini, tiba-tiba ada mahasiswa, Bu, saya mau praktek lapang. Di SKS-nya nggak ada. Praktek lapang nanti di semester 7 misalkan. Enggak, karena katanya, kata Pak Nadiem juga itu adalah hak mahasiswa untuk apa yang disukai mahasiswa. Sekarang saya mau di semester 6 ini, saya praktek lapang. Saya sudah menghubungi perusahaannya. Bukan seperti itu juga, gitu kan. Jadi kemerdekaannya itu sebenarnya kemerdekaan yang direncanakan. Oleh karena itu, satu program studi harusnya punya beberapa jalur, kemudian menuju kepada satu CPL, gitu ya. Ada yang mungkin nanti saya jelaskan deh ya bagaimana caranya. Nah, oleh karena itu mari kita sambut baik ya yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, di dalam hal ini sebenarnya ada kenapa itu? Sebenarnya ada terselubung ya di situ. Ini mohon tidak ada yang nyoret-nyoret ya, maaf. Jadi saya terganggu dengan garis-garis yang ada di sini. Mungkin ada di mana gitu ya, host atau siapa ya yang ada coret-coret ini. Karena saya lagi pakai Prisbulkona, garis-garis, bulat-bulat, kotak-kotak, panah-panah. Ya. Nah, jadi di dalam Merdeka Belajar ini sebenarnya cita-citanya adalah kurikulum itu outcome based education. Jadi yang kita tuju, kita fokus itu bukan pengetahuannya yang ditransferkan, tapi ujungnya yang kita pegang, yaitu outcome-nya, ya, outcome-nya. Oleh karena itu, kalau outcome-nya yang dipegang, maka boleh dong caranya beda-beda, begitu ya. Nah, maka boleh dengan cara pertukaran pelajar, kredit transfer, boleh dengan mengabdi di masyarakat, boleh dengan memiliki proyek, boleh anak-anak itu berwirausaha, boleh juga mungkin dengan KKN gitu ya, dan sebagainya. Paling tidak ada 8 kegiatan yang harus kita lakukan yang sekarang kita sudah lakukan. Misalnya ada praktek kerja, ada praktek lapang, ada magang, itu sudah. Tapi Pak Nadiem itu
mintanya boya, gitu ya kalau orang Jawa. Boya lebih banyak, gitu. Kalau sekarang mungkin hanya 10 SKS tuh di luar kampusnya. Tapi Pak Nadiem minta, bisa nggak sampai 60 SKS? Wih, luar biasa sekali. Wah Pak, kalau 60 SKS mungkin perencanaannya perlu lama. Oh, kata Pak Nadiem, boleh. Kan peraturan menteri ini menyesuaikannya 2 tahun, maka kita akan menyesuaikan. Kapan? Dari tahun 2020 itu ya, 20 berapa ya? 22 atau 28 Januari 2020 sampai 2022. Itu adalah waktu untuk kita menyesuaikan gitu kan ya. Nah, karena tidak serta-merta kita bisa langsung lompat gitu 60 SKS di luar kampus gitu kan, atau di luar prodi gitu kan. Nah, itu mungkin yang perlu kita cermati, bagaimana keterampilan abad 21 itu diwadahi dengan Merdeka Belajar ya. Nah, misalnya sekarang ada yang bersepakat, mungkin waktu Desember atau November yang lalu bersepakatnya gini, kelihatannya nih kita bisa magang itu lebih banyak nih, karena pendidikan bisa lebih banyak di sekolah misalnya. Kita ambil yang dulunya hanya mungkin 3 bulan, kita ambil 6 bulan. Yang dulunya 6 bulan mungkin kita bisa setahun. Tapi setahun itu bukan berarti mahasiswanya dibiarkan 1 tahun di dalam wahana pendidikan tersebut, tetapi diisi dengan teori-teori yang mendukung pada saat dia melakukan itu. Misalkan dalam setahun itu 3 bulan dia belajar bagaimana mengkonstruksikan kurikulum, 3 bulan lagi bagaimana dia menghandle anak didik misalnya gitu ya, 3 bulan lagi bagaimana dia memanage gitu kan kurikulum dan pembelajaran dan juga asesmennya. Kemudian sampai nanti dia bisa tuh membuat kurikulum satu mata kuliah kurikulum yang bagus, yang interaktif, yang melibatkan siswanya cukup bagus dan sebagainya. Nah, pastikan itu diisi oleh mata kuliah. Dan selama mereka di lapangan, mata kuliah itu kan bisa ditaruh di LMS. Ya kan? Supaya mereka juga bisa masuk ke LMS dan berinteraksi lewat LMS dengan para dosennya. Sehingga penjaminan mutu yang ada, ya karena ini standar penjaminan mutunya kan harus juga mengacu kepada nasional. Syukur-syukur kalau sudah ada mengacu kepada standar internasionalnya. Belum lagi ada standar internal kan di perguruan tinggi itu. Nah, sehingga ada unit penjaminan mutu yang mengontrol ke LMS itu gitu. Bener nggak sih ini ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa? Karena mau OBE gitu kan, mau outcome based. Katanya sampai bisa mengkonstruksikan satu mata kuliah di pelajaran kewarganegaraan misalkan di SD gitu kan. Misalnya seperti itu. Nah, tetapi ternyata kuliahnya hanya tanya jawab aja gitu. Penugasan juga hanya tugas-tugas kecil gitu, tidak ada tugas besarnya. Nggak mungkin bisa mengkonstruksikan sebuah kurikulum gitu kan, seperti itu. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak para dosen, mari kita kembali ke SNDikT yang nomor 3 tahun 2020, lihat di lampirannya. Di lampiran itu ada apa yang disebut sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Tapi di lampiran, karena Undang-Undang 12 menugaskan kepada menteri, menteri sudah menjalankan tugasnya yaitu merumuskan sikap dan keterampilan umum. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan khusus dirumuskan oleh prodi masing-masing. Sehingga akan beda antara pendidikan bahasa Inggris dengan PAUD, dengan PGSD itu akan berbeda gitu di dalam pengetahuan dan keterampilan khususnya. Nah, bagaimana membelajarkannya agar OBE itu bisa terjadi? Maka bisa jadi dia ada satu tipe kurikulum yang berdasarkan kurikulum yang lama. Karena mungkin agak sulit untuk berubah sekarang ini. Tapi ada di prodi lain yang sudah membolehkan si prodi ini mengambil mata kuliah dari prodi lain. Tapi di dalam satu universitas. Ada juga mungkin dari Palopo ngambil ke
mana ya, STKIP di mana gitu. Kemudian mungkin juga ada yang mengambil ke Haluleo, ada yang mungkin ngambil ke Unhas, begitu ya. Nah, itu bisa jadi prodinya sama, bisa jadi prodinya tidak sama. Nah, bisa jadi dia mengambilnya satu pendidikan, tapi di perusahaan. Bukan yang pendidikan, tetapi perusahaan itu banyak sekali untuk meningkatkan sumber daya. Sehingga dia bisa belajar untuk non-formal, misalnya begitu, lebih banyak lagi bagaimana mengkonstruksikan kurikulum untuk pelatihan. Misalnya gitu ya, seperti itu. Atau mungkin dia di sekolah mana, tetapi hanya belajarnya khusus assessment, gitu kan. Nah, itu sangat dibolehkan. Pertanyaannya, kalau mahasiswa berminat di 1, 2, 3 mata kuliah, tapi sebenarnya capaian 3 mata kuliah itu di luar CPL program studinya, boleh tidak? Tiba-tiba misalkan ada pendidikan matematika, tiba-tiba dia mau ngambil di prodi aktuaria. Padahal untuk risk management itu tidak ada di CPL pendidikan matematik. Menurut Pak Dirjen, itu harus dibolehkan. Tetapi CPL untuk pendidikan matematikanya harus terpenuhi dulu. Artinya harus terpenuhi, bukan terpenuhi dulu, harus terpenuhi. Artinya apa? Semua kegiatan pembelajaran yang sudah didesain untuk mata kuliah dan boleh ngambil mata kuliah di luar juga sudah terdesainkan oleh program studi, itu harus dijalankan, tapi mereka masih punya kemerdekaan untuk mengambil aktuaria, mungkin dia ngambil manajemen risiko atau apa dan sebagainya di aktuaria, kemudian mereka menjadi CPL tambahan. Nah, di mana harus dituliskan? Boleh di transkrip, boleh di SKPI, dan apalagi kalau setelah mengambil mata kuliah itu, dia juga punya sertifikat kompetensinya sebagai manajemen risiko, misalnya begitu. Kan jadi lebih banyak apa yang didapat oleh mahasiswa tersebut, gitu ya. Nah, yang penting sekarang ini dosennya berwawasan luas, punya helikopter view, yang bisa mengarahkan mahasiswanya secara individual. Walaupun Universitas Cokroaminoto, saya luar biasa sekali, tadi mahasiswanya sampai 10.000 ya, luar biasa. Nah, tetap saja Ibu dan Bapak, di era Merdeka Belajar itu, mereka yang kita anggap adalah personalized learning. Personalized learner, gitu ya. Jadi kalau satu orang pun akan minta di situ dan kita memungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain karena ada mahasiswa kita akan mengambil di sana, mahasiswa dari perguruan tinggi lain juga akan mengambil di tempat kita, itu harus ada kerjasamanya dan itu harus dimulai dari sekarang. Ya. Nah, lanjut lagi, ini mungkin misalnya kalau yang hijau itu adalah mata kuliah atau kegiatan apapun yang ada di dalam kampus kita. Yang merah mungkin mata kuliah di luar kampus atau pertukaran mahasiswa seperti Permata Sakti. Yang kuning mungkin penelitian proyek kemanusiaan. Mungkin yang biru itu praktek kerja magang. Mungkin yang ungu itu adalah kewirausahaan. Andaikan saja kita punya 3 jenis ini gitu kan, ini harus disosialisasikan kepada mahasiswa sejak semester 3. Sehingga ada yang memiliki jalur nanti 1, 2, 3. Mana mahasiswa itu punya misalkan saya ingin, walaupun saya pendidik, tapi saya ingin memperdalam bisnis kewirausahaan dalam bidang pendidikan. Nah, mungkin nanti pendidikan di sini akan memberikan satu slot, satu paket ya seperti ini, begitu. Ya, jadi itu Ibu dan Bapak bagaimana kita membelajarkan keterampilan tadi melalui Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi jangan terpaku kepada bagaimana mahasiswa kita untuk ngambil di luar. Yang penting lagi adalah siapkah kita menerima mahasiswa dari prodi lain di luar kampus Cokroaminoto dan mereka belajar dengan kita, gitu ya. Dan sudah dimulai dengan Permata Sakti. Nah,
ujung-ujungnya adalah bagaimana kita merumuskan CPL. Kalau tadi keterampilan-keterampilan abad 21 itu akan kita berikan sebagai bekal kalau dia nanti lulus. Maka harus masuk di dalam CPL kita. Apakah sebagai sikap, apakah sebagai pengetahuan, apakah sebagai keterampilan khusus di prodinya, atau itu sebagai keterampilan umum karena dia sebagai warga Cokro Aminoto. Karena punya kekhasan. Tadi disebutkan visi misi dari Cokro Aminoto. Tentunya begitu keluar dari Cokro Aminoto, dia harus punya postur sebagai orang yang akan menjunjung tinggi visi dan misi Cokro Aminoto. Ya. Nah, ini yang kita harus lihat, apakah kita sudah sesuai dengan SNDT, apakah levelnya sudah sesuai dengan KKNI, apakah CPL kita menggambarkan visi dan misi perguruan tinggi, fakultas, dan program studi, kemudian bagaimana profil lulusan, ya, profil lulusan dari tiap-tiap program studi tersebut, ya. Nah, itulah yang nanti harus dijawab di dalam pembelajaran. Kalau kita tadi skills-nya ambil aja kompleks problem solving, creativity, collaboration, teamwork. Ini akan dimasukkan di CPL yang mana? Kalau kita punya CPL 1 dibulatkan gitu ya, dimasukkan deskriptor itu yang sekian puluh itu menjadi CPL 1 sampai CPLN, maka kompleks problem solving itu apakah hanya di CPL 1 dan 3 saja? Creativity mungkin di 2, 3, dan 4, misalnya begitu ya, dan sebagainya. Belum lagi nanti kita harus merumuskan. Kalau seperti itu, maka akan terajarkan apakah di mata kuliah 111 atau mata kuliah 234 dan sebagainya. Setiap mata kuliah harus memiliki rencana pembelajaran semester supaya mahasiswa juga bisa mengatur strategi pembelajarannya dengan baik. Karena di dalam RPS itu ada yang mungkin sumbangsih dari tugas itu hanya 5%, pada saat yang sama di mata kuliah lain mahasiswa ada kesempatan untuk 20% dari nilainya merupakan sumbangan kepada nilai akhir. Maka dia akan fokus kepada 20% itu gitu. Strategi pembelajaran ada di mahasiswa itu sendiri, ya. Jadi RPS bukan sekedar dokumen, namun menjadi navigasi dalam pelaksanaan pembelajarannya nanti. Saya merasa bahwa RPS itu 50% dari pekerjaan satu semester sebenarnya, ya. Nah, di dalam bentuk pembelajaran, bentuk ya Ibu dan Bapak, tentunya ada kuliah, responsi, seminar, praktikum, penelitian, perancangan, dan sebagainya. Perancangan kurikulum sudah juga bisa, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan sebagainya. Nah, tetapi kita juga punya pakem-pakem ya. Kalau dia proses pembelajarannya dalam bentuk praktikum atau praktik studio, pasti satu SKS itu sama dengan 170 menit ya. Tetapi kalau pembelajarannya mata kuliah, maka dia itu kegiatan tatap mukanya hanya 50 menit, yang lainnya terstruktur dan mandiri. Nah, oleh karena itu, walaupun daring, mungkinkah kita melakukan simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, mungkin diskusi kelompok, suatu saat mungkin pakai Zoom, ya walaupun mungkin tidak stabil, katanya di Palopo ini, tapi diupayakan gitu ya, ada diskusi kelompok, entah nanti caranya lewat LMS, atau caranya nanti menggunakan breakout-nya Zoom, dan sebagainya gitu kan. Mungkin juga ada yang penugasan berbasis project. Kalau mahasiswa saya sangat senang sekali apabila diberi tugas untuk membuat video, ya, kemudian diupload di YouTube. Wah, itu senang sekali dan bagus-bagus hasil-hasilnya dari mereka itu. Terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, walaupun kita punya kemerdekaan belajar, di dalam satu siklus kurikulum itu, apalagi kita harus mempertanggunggugatan yang namanya keterampilan abad 21 tadi, maka step satunya adalah menganalisa. Menganalisis bagaimana sih, apakah masih ada kesenjangan kinerja gitu ya antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Kita mengharapkan bahwa mahasiswa itu
Misalnya IPK-nya, IPS-nya bisa rata-rata 2,7, ternyata masih 2,6 atau bahkan di bawah itu, atau bahkan meningkat, ya. Nah, apakah kurikulum kita ini kita kaji ulang gitu ya? Apakah dia punya values? Apakah dia apa sih sebenarnya yang mendasarinya? Landasannya filosofisnya apa? Sosiologisnya apa? Psikologisnya apa? Nah, di step 2 itu adalah mendesain, ya. Ini orang pendidikan sudah paham sekali, ya, bagaimana capaian pembelajaran di prodi. Apa sih bahan kajiannya? Kalau bahan kajiannya adalah untuk program studi, katakanlah program studi kopi susu, maka kajiannya adalah kopi susu, gula, air, cangkir, dan pengaduk, ya kan, baru jadi kopi susu, gitu kan. Nah, apakah ada body of knowledge gula di dalam hal itu? Apakah ada kopi? Ya, itulah yang kita mau desain, gitu kan, sampai kepada assessment-nya. Lalu kita mengembangkannya dalam pembentukan mata kuliah. Apakah memang harus 2 SKS? Atau ini ada kelanjutannya? Kenapa kelanjutannya nggak disatukan saja? Apakah kelanjutannya memerlukan pendukung? Pendukung juga diajak masuk ke situ. Sehingga mata kuliah itu benar-benar besar SKS-nya. Dan mata kuliah itu jumlahnya menjadi sedikit kalau SKS-nya besar. Keuntungannya kalau SKS-nya besar, kita cukup waktu untuk menelaah sikap, ya, itu. Kemudian nanti diimplementasinya. Waktu mengimplementasikan kurikulum itu, kita bisa melihat apakah ada yang menghambat. Apakah ada saat melakukan sosialisasi, BIMTEK, dan sebagainya kepada dosen cukup waktu dan metodenya, ya. Apakah di dalam melaksanakan kurikulum itu ada hambatan terhadap fasilitas, gitu. Nah, lalu baru dievaluasi. Nah, inilah 5 step ini yang selalu kita lakukan sebelum semester dimulai, gitu ya. Dan ini insya Allah sama Cokro Aminoto sudah dilakukan dan mudah-mudahan kita bisa benar-benar masuk ke semester genap dengan bekal perencanaan yang sudah matang, kontrak perkuliahan antara dosen dengan mahasiswa sudah bisa ditandatangani, dan mahasiswa pun, mohon maaf ya teman-teman mahasiswa, jangan ignore kepada RPS. Kalau minggu pertama, hari pertama di mata kuliah itu, dosen tidak menjelaskan tentang apa pembelajaran yang akan dilakukan di 16 minggu mendatang, maka mahasiswa berhak untuk menanyakan, kami ini akan diberi bekal apa dan akan bisa apa. Itu yang paling penting. Dengan mata kuliah ini, saya akan bisa apa? Nah, itu yang harus dicatat. Itulah janji dari dosen akan memberikan kemampuan itu kepada mahasiswa kita. Sehingga mahasiswa juga bisa jadi controller. Ya. Kalau misalkan, kok saya ditanyanya ini, padahal sebenarnya saya bukan mau bisa itu, gitu. Ya. Nah, di situ juga bisa jadi saling check and recheck. Belum lagi di Cokro Aminoto ini punya SPMI-nya yang kuat. Dan dia punya audit mutu internal yang akan mengawasi perjalanan implementasi dari kurikulum itu. Demikian barangkali, takutnya nanti tidak keburu kalau kita harus bertanya jawab, ya, karena waktunya juga pasti terbatas, hanya 2 jam saja, sampai jam 9 WITA. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua bahwa kita sedang dalam perubahan, kita memerlukan kompetensi yang dulu tidak ada menjadi ada, kemudian bagaimana kita mendapatkan kompetensi itu melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan kita percayakan bahwa dosen Cokro Aminoto bisa bertindak sebagai edukator, fasilitator, motivator, dan juga dinamisator, gitu ya. Nah, oleh karena itu, selamat untuk memasuki semester genap. Demikian Ibu Moderator untuk dari saya menunggu diskusi yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Ila, pemaparan yang amat sangat menarik dan tentu sangat valuable, bermanfaat. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bu, suaranya boleh dibesarkan, Bu? Oh, oke.
Ibu, mohon maaf bisa dinonaktifkan share Bagus. screen-nya. Bagus, Bu. Mohon maaf Ibu untuk bisa dinonaktifkan share screen-nya. Untuk share screen-nya Ibu, share screen mohon di close. Ibu, oke, baik. Baik, sudah terdengar Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Terdengar. Sekarang saya persilahkan kepada peserta kuliah perdana untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Oke, baik, sudah ada pertanyaan dari Irfandi. Tidak tertulis program studi apa. Saya bacakan pertanyaannya, Ibu. Pengimplementasian kurikulum dititik fokuskan kepada tenaga pendidik atau siswanya agar capaian dari pengimplementasian kurikulumnya bisa maksimal. Bisa langsung dijawab Ibu sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Saudara Irfandi, ya. Saudara Irfandi, jadi saat ini kalau kita melihat dari pedoman kurikulum pendidikan tinggi yang versi terbaru tahun 2020, bahwa pembelajaran itu berpusat kepada mahasiswa. Jadi artinya mahasiswalah yang aktif di dalam belajar dengan dosennya. Sehingga sama-sama mengkonstruksikan ilmu pengetahuan, syukur-syukur akan mendapatkan pengetahuan baru dari hasil pembelajaran bersama dosennya. Jadi bukan hanya mentransferkan, dosennya aktif mentransferkan ilmunya kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa pasif gitu ya. Mendengarkan, menerima, menghafal, nah itu yang kita tidak inginkan. Jadi ada penasaran kenapa begitu, kenapa nggak begini gitu kan. Terus mahasiswa nyari argumentasi di teori-teori yang mungkin kalau dosennya hanya punya satu buku, mahasiswa bisa mencari dari buku-buku lain, kemudian disandingkan, kemudian terjadilah diskusi dengan dosennya. Nah di sini juga harus ada kesiapan dari para dosennya. Kesiapannya berupa bagaimana menggali ilmu-ilmu baru melalui bacaan-bacaan jurnal, ya, bukan hanya di textbook, dan juga melakukan penelitian untuk mendapatkan pengetahuan yang baru tadi, gitu. Jadi itu berpusatnya kepada mahasiswa, difokuskan kepada mahasiswa dalam mengimplementasikan kurikulum. Sedangkan yang mendesain kurikulum juga bukan dosen. Kurikulum itu didesain awalnya dengan siapa stakeholder kita, siapa pengguna lulusan kita. Mungkin dengan alumni, mungkin dengan pengguna. Itu kita harus duduk. Kalau sekarang kita maunya kita, ya belum tentu laku di pasaran lulusannya. Karena lulusannya, usernya meminta yang soft skills-nya bagus, ya. Karena menjadi guru katanya 80% itu ditentukan oleh sikap dan perilakunya. Sedangkan kita memuati pengetahuan yang sepertinya kalau dia sudah S3 gitu. Kadang-kadang gitu juga tuh. Ada dosen baru lulus doktor, apapun yang ada di kepalanya dia waktu belajar doktor ditumpahkan kepada mahasiswa S1 ya. Terjadi yang seperti itu seringkali. Nah, itu nggak perlu gitu kan. Jadi kita harus membatasi. Oleh karena itu kenapa ada KKNI, supaya kita bisa membatasi bahwa bahwa S1 tuh hanya sampai sini. Kalau dia mau nanti nambah ya di S2. Kalau mau nambah lagi ya di S3 gitu ya, kira-kira seperti itu. Lanjut, Bu. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, saya kira sangat jelas jawaban dari pertanyaan Irfandi. Selanjutnya ini ada dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu, atas nama Amalia Ramadhani. Pertanyaannya adalah, seperti apa bentuk pencapaian merdeka belajar yang sebenarnya diharapkan dari sistem MBKM ini? Silakan Ibu dijawab langsung. Ya, jadi pertama kita kan sudah
membicarakan tentang keterampilan yang ingin dicapai. Paling tidaknya tadi ada 18 apa ya kalau kita bilang skills keterampilannya. Ada 18 keterampilan yang ingin kita capai agar mahasiswa itu bisa beradaptasi setelah lulus nanti, gitu ya. Dengan berbagai macam perubahan yang terus-menerus ini akan berubah. Pada saat dia diimplementasikan Merdeka Belajar, yang diinginkan itu mahasiswa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang lincah. Yang lincah, yang gesit, gitu ya, yang agile. Dan dia akan menjadi agile learner. Sepanjang mahasiswa itu walaupun sudah lulus, tapi memiliki sikap dan perilaku pembelajar sepanjang hayat yang lincah, itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Merdeka Belajar. Karena pada saat kita menjalankan Merdeka Belajar, edukator kita bukan hanya dosen saja. Bisa praktisi di lapangan, bisa itu adalah manajemen sekolah, bisa itu adalah manajer perusahaan. Kita dengan proses yang berbagai macam cara. Ada hanya diskusi, ada nanti mungkin dengan FGD, ada yang hanya pengamatan, kemungkinan juga ada yang dengan mirroring. Kita hanya mengamati, kita hanya misalkan kita mau jadi kepala sekolah. Kita mau mirroring kepada kepala sekolah. Maka kita hanya masuk ke lapangan, lalu kita melihat dari ada jarak dengan kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah mimpin rapat, bagaimana kepala sekolah menanggapi komplain dari guru, bagaimana kepala sekolah menghadapi keluh kesah dari orang tua murid. Dia hanya mirroring, dia hanya menempatkan dirinya sebagai kepala sekolah, tapi dia seperti imitate, seperti meniru, ya. Bagaimana cara kepala sekolah kalau ketemu dengan orang baru, kalau masih ada kartu nama ya, karena kartu nama sudah digantikan dengan HP ya sekarang. Bagaimana cara memberikan dengan 2 tangan, ya. Jadi leader yang bagus kalau memberikan sesuatu pasti dengan 2 tangan, karena untuk menjaga kesopanan, gitu kan. Nah akhirnya karena kita lihat seperti itu, nempel di kepala, di hati, karena kita lakukan melihat seperti itu, gitu. Ya, jadi nantinya itu agile. Itu yang diinginkan dari Merdeka Belajar. Bisa belajar kapan saja, bisa belajar di mana saja, dan bisa belajar kepada siapa saja. Jadi kompetitor perguruan tinggi bukan hanya perguruan tinggi luar, ya, tapi kompetitor kita adalah perusahaan-perusahaan itu. Karena perusahaan bisa memberikan pembelajaran kepada mahasiswa kita, gitu. Ya, itulah yang hakikinya di dalam pencapaian pembelajaran di Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, saya akan memberikan kesempatan yang spesial kepada peserta kuliah perdana untuk bertanya secara langsung kepada narasumber, boleh dengan raise hand. Silakan. Saya cek di sini siapa yang lebih dulu raise hand. Dan mohon yang saya sebut nanti namanya diaktifkan videonya ya. Diaktifkan videonya untuk bertanya. Oke, baik. Tadi ada dua yang bertanya tadi melalui kolom chat itu adalah mahasiswa. Sekarang saya pilih satu dari perwakilan dosen yang telah raise hand, tapi menghilang lagi. Tadi ada mana? Pak Rio. Ada Pak Rio Febrika ya. Pak Rio Febrika, silakan. Salah satu dosen FKIP Universitas Cokro Aminoto Palopo. Silakan Pak diaktifkan videonya supaya bisa bertatapan langsung dengan narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Ila Saila. Silakan Pak Rio.
Bagaimana Pak Rio? Oke, kita tunggu. Mungkin tidak bisa audionya biasa begitu. Coba panitia aktifkan. Oh ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pertama kepada Ibu narasumber. Mohon suaranya lebih dikeraskan Pak. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas Ibu ya? Sudah jelas, silakan Pak. Ini Bu, saya terkait dengan masalah pembelajaran khususnya. Saya punya bermacam-macam kendala, apalagi di masa pandemi ini kan pembelajaran tidak seefektif yang biasanya gitu. Jadi saya mengalami kesusahan ketika menjaga motivasi mahasiswa supaya mau terus untuk membaca gitu. Jadi kan kita sadar di era apapun kalau kita mau membaca pasti tidak ketinggalan zaman gitu. Itu kunci yang paling penting bagi saya ketika menyajikan mata kuliah. Nah, itu kendalanya adalah kadang anak-anak itu juga ya bisa dibilang kalau dalam satu kelas 30 orang ya paling hanya 2 yang mau melek literasi dan sadar informasi gitu. Sisanya mungkin hanya isi absen kemudian menghilang lalu datang kembali pada saat mengumpulkan tugas. Itu selalu saya antisipasi sebenarnya dengan cara pendekatan yang berbeda menggunakan media-media, cuma ya memang kita butuh proses yang lebih panjang untuk itu. Jadi saya mohon mungkin ada strategi khusus dari Ibu narasumber supaya adik-adik kita, mahasiswa kita itu punya kesadaran bahwa kuliah itu memang harus lewat bacaan salah satunya gitu. Sumber bacaan yang begitu fleksibel, begitu luas, itu bisa membantu mereka untuk mendapatkan hal yang lebih dari yang diberikan oleh dosennya. Terima kasih Ibu, itu saja dari saya. Assalamualaikum. Baik, bisa dijawab secara langsung Ibu, silakan. Ya, ini Mas yang doa tadi ya. Betul Ibu, betul. Terima kasih doanya Mas. Jadi ini ya, minat baca itu harus dimulai dari dosennya. Apakah dosennya sudah bagus dalam membaca? Berapa kesempatan dosen setiap hari untuk membaca? Luangkan waktu 15 menit saja untuk membaca sesuatu yang serius. Bukan membaca skripsi ya, mahasiswa ya, tetapi benar-benar membaca sesuatu buku. Ya, apakah itu buku tentang kepribadian, apakah itu buku memang materi yang akan diajarkan atau yang mungkin tidak akan diajarkan dan sebagainya. Kalau dosennya itu banyak baca, mau tidak mau dosennya bisa menyebutkan menurut Bill Mayer kalau kita bicara tentang polimer itu, jadi pada saat kita ngomong pun dengan mahasiswa itu selalu disebut sumber bukunya, ya. Nah, oleh karena itu, itulah yang sebenarnya akan menjadi contoh kepada mahasiswa. Kalau kita mau membelajarkan strategi bagaimana supaya tumbuh minat baca harus dipaksa. Memaksanya bagaimana? Dengan challenge, iming-iming nilai. Artinya harus ada tugas. Kalau dia ditugaskan untuk membaca misalkan tiap hari mahasiswa diminta untuk baca sebelum masuk kuliah, mereka harus cari dulu bahan bacaan apa saja, kemudian sharing di dalam kelas apa yang akan dibaca, yang telah dibacanya. Hanya sharingnya mungkin mahasiswa hanya 4 menit satu orang, tetapi mungkin tidak harus seluruhnya. Untuk minggu depannya ada lagi yang harus ini. Nah, tetapi kalau kita tidak pernah tidak pernah membaca buku itu, ya kita manggut-manggut aja kan, bahwa benar yang dibaca itu seperti itu, ekstraksinya dari bacaan itu apa sebenarnya? Kan yang penting itu bukan membacanya, tetapi bagaimana memahaminya, bacaan yang telah dibaca oleh mahasiswa tersebut, ya. Nah, kalau dia ditugaskan seperti itu, kemudian mengekstraksi dan sebagainya, kita harus baca dulu buku itu apapun bacaannya dari mahasiswa, kemudian kita kasih tugas. Kita kasih reward lah, nilai berapa persen ya dari tugas-tugas baca tersebut. Jadi kalau anak-anak IPB ya, dia itu kayaknya itu bilangnya itu kan seperti gini, kalau di IPB itu kita kayaknya pengen muntah dengan yang namanya laporan. Gitu ya. Laporan. Tapi apa yang terjadi setelah di dunia kerja? Ternyata lulusan-lulusan IPB itu cakap sekali membuat laporan.
Jadi cepat sekali gitu. Kalau misalkan dengan punya data sekian-sekian gitu, udah cepet aja. Oh ini harus diidentifikasi, ini harus dianalisis. Jadi sudah terkonstruksi gitu. Ada data, diolah, kemudian ditampilkan lewat tadi ya, apakah dengan kurva dan sebagainya. Kemudian apa maknanya dari kurva tersebut? Karena apa? Setiap kali harus bikin laporan. Nah, mudah-mudahan di sana karena mau jadi guru, ya minat bacanya menjadi lebih baik dan bacaannya harus disediakan awalnya ya, dan harus menarik bacaan-bacaannya ya, seperti itu. Tadi ada yang bertanya di chat ya sekalian, apakah kurikulum itu bisa berlaku bertahun-tahun? Biasanya satu siklus kurikulum itu di tahun kelima setelah ada lulusannya, nah itu baru dievaluasi. Karena kita mau tahu nih lulusannya seperti ini loh performance-nya ya. Di tahun kelima kita sudah bisa lihat IPK-nya, dia bekerja di mana, seberapa cepat dia mendapatkan pekerjaan dengan kurikulum yang seperti ini, gitu ya. Karena kurikulum itu kan ada tujuannya, ada isinya, ada prosesnya, ada assessment-nya. Tapi kalau pengkayaan yang namanya substansi itu bisa tiap tahun. Misalkan saya merasa bahwa oh iya ya substansi ini kelihatannya harus ditambah nih karena IT sudah masuk. Maka saya akan mengajarkan mungkin diselipkan 1 minggu untuk mengintegrasikan antara penggunaan IT dengan mata kuliah saya, misalnya seperti itu. Ya, nah itu sih boleh-boleh saja ya untuk memperkuat capaian pembelajaran yang ada. Tapi kalau blok kurikulum sebagusnya satu siklus. Ya, satu siklus hanya 5 tahun sekali lah perombakan besar-besaran untuk yang namanya kurikulum. Begitu barangkali yang lainnya minat baca udah, pertanyaan ya. Okay. Baik Ibu, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan, kemudian dosen juga sebenarnya masih banyak yang mau bertanya, tetapi mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Iya Bu. Iya, dan memang sangat menarik Ibu materi hari ini sehingga banyak yang antusias untuk bertanya. Tapi insya Allah kita sudah mendapatkan hal yang amat sangat valuable, yang sangat bermanfaat, yang kita bisa petik dari apa yang telah kita diskusikan hari ini. Baik, saya akan mengemukakan poin yang sangat menarik yang bisa kita dapat dari apa yang kita diskusikan hari ini. Yang pertama yaitu tentang life skills, di mana tadi disebutkan bahwa keterampilan-keterampilan yang kita butuhkan dalam menyongsong abad 21 ini adalah ada information, media and technology skills, ada life and career skills, learning and innovation skills, dan ada effective communication skills. Kemudian sekaitan dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tadi ada hal yang dipaparkan sama Ibu yang sangat menarik, yaitu sebagai tenaga pendidik dan tentunya juga mayoritas peserta pada hari ini yaitu adik-adik mahasiswa FKIP Universitas Cokro Aminoto Palopo yang kedepannya insya Allah akan menjadi tenaga pendidik, maka hal yang harus dipahami adalah bahwa kita harus mempersiapkan dengan membentuk masa depan mahasiswa, masa depan anak didik kita, dan salah satunya adalah dengan penguatan life skills. Izinkan saya untuk menyampaikan satu quote yang terkait dengan tema kita hari ini, yaitu no one can give another person life skills. Each of us has to acquire them by doing the work of life on our own. Julie Lidcutt Haynes. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam lain kesempatan dan berharap sekali mungkin ketika pandemi berakhir maka kita bisa bertemu secara langsung dengan Ibu di Kota Palopo. Insya Allah. Baik Ibu. Terima kasih. Ya. Baik Ibu, sebelum saya menutup kuliah perdana semester genap tahun akademik 2020-2021 FKIP UNCP, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dekan FKIP, Ibu Dr. Rusdiana Junaid, untuk memberikan closing statement untuk kuliah perdana kita hari ini. Ibu Dekan,
Assalamualaikum Ibu Dekan. Ya, terima kasih Ibu Hafira. Baik. Moderator, Ibu Hafira ini adalah salah satu dokter dari program studi pendidikan bahasa Inggris yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di Unhas Ibu Ila. Oh, selamat ya. Baiklah, saya kira closing statement tadi dari bukan closing statement sih, yang disampaikan oleh Ibu Hafira itu sangat bagus, yaitu yang menegaskan kembali apa yang disampaikan Ibu Ila tentang kebutuhan life skills abad 21. Jadi untuk di akhir sesi ini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Ila atas sharing yang sangat luar biasa, sangat saya apresiasi, dan insya Allah seluruh peserta baik dosen maupun mahasiswa akan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pertemuan kita di kuliah perdana ini. Perlu saya informasikan kepada seluruh dosen dan mahasiswa bahwa dengan kuliah perdana kita pagi hari ini, maka itu adalah pertanda bahwa kuliah semester genap tahun akademik 2020-2021 telah dimulai, dan perkuliahan kita untuk selanjutnya itu dimulai pada tanggal 1 Maret hari Senin sesuai dengan jadwal masing-masing yang telah diberikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ila, terima kasih kepada seluruh hadirin baik dosen maupun mahasiswa atas atensi dan waktu yang diluangkan, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan. Pamit ya Bu. Iya, foto sesi dulu. Iya. Oh, baik. Oke, baik. Kembali mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dekan tadi, bahwa dengan pelaksanaan kuliah perdana semester genap ini maka menandakan bahwa dimulainya proses belajar mengajar untuk semester genap 2020-2021 yang akan insya Allah dilaksanakan mulai 1 Maret 2021 sesuai dengan jadwal masing-masing. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Ila Saila. Terima kasih kepada para pejabat Universitas Cokro Aminoto Palopo, kepada adik-adik mahasiswa yang telah bergabung di kuliah perdana kali ini, dan tentunya terima kasih kepada tim IT Universitas Cokro Aminoto Palopo yang tentu amat sangat kami banggakan. Saya kira cukup demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Saila. Terima kasih Bu. Iya. Mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu langsung ya Bu Ila di Palopo. Belum pernah ke Palopo kan? Ibu Ila belum pernah ke Palopo. Kayaknya sih belum Bu, sampai ke Palopo, baru sampai ke mana ya? Kemarin lupa lagi saya ke mana tuh pulau yang di selatan? Pulau Selatan. Ya, mudah-mudahan corona cepat berlalu. Insya Allah. Baik. Pamit ya Bu. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cokro